Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM S1 S1 22 113. Kali ini saya akan membuat tugas video mata kuliah pemrograman web yang yaitu tugas satu, video praktek dan penjelasan PHP dari pada Web School di home sampai switch. Sebelumnya saya akan share ini. Nah, materi pertama ada di home. Oke. Oke. Pertama ada yaitu learn PHP. Yaitu PHP adalah bahasa script sisi server yang kuat, membuat halaman web dan dinamis dan interaktif. PHP digunakan secara luas, bersifat open source dan gratis. Kini essay learning with PHP itu cara belajar mudah PHP. Belajar dengan mudah menggunakan PHP Thread. Oke. Ini dengan editor online PHP Thread kami atau kita dapat mengedit kode PHP dan mengklik sebuah tombol untuk melihat hasilnya. Ini ada contoh codingan. Kita coding di sini bisakah? Di sini bisa nggak? Copy ini. Kita coba kalau saja ini. Coba saja di sini guys. Ya di sini ada kode contoh dari PHP yang disisipkan dalam dokumen HTML, yaitu penjelasan tentang yang menggunakan HTML, terus ada struktur dan halaman juga ada kode yang digunakan untuk menulis kode PHP di HTML. Terus ini ada PHP exercise.
Oke, kita langsung perkenalan tentang PHP. Kayak apa sih PHP itu? Terus ada beberapa pertanyaan. Itu PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor. Terus PHP adalah bahasa ya, PHP is a widely used open source server-side scripting atau bahasa script server yang banyak digunakan dan bersifat open source. Juga PHP script PHP dijalankan di sisi server. PHP dapat diunduh secara gratis. Terus kayak kenapa terus muncul pertanyaan why PHP atau eh, mm, emangnya apa PHP? PHP dapat berjalan di semua platform utama seperti Windows, Linux, Unix, Mac OS X, dan lainnya. PHP kompatibel dengan semua web server terkemuka seperti Nginx, Apache, Cloudflare, Microsoft US, dan lainnya. PHP juga mendukung berbagai jenis basis data seperti MySQL, PostgreSQL, MySQL, DB2, Oracle Database, dan ada MongoDB dan lain-lain. Terus PHP juga bersifat gratis dan dapat diunduh dari situs resmi PHP www.php.net. PHP mudah dipelajari dan berjalan secara efisien. Why you should already know. Ya, hal yang sebaiknya sudah Anda ketahui sebelum melanjutkan, kita sebaiknya memilih pemahaman dasar begitu HTML, CSS, dan JavaScript. Ini kenyataan. Ada pertanyaan lagi. Itu selalu muncul pertanyaan kayak apa itu file PHP? File PHP memiliki ekstensi PHP. File PHP dapat berisi teks HTML, CSS, dan JavaScript. Dan kode PHP dieksekusi di server dan hasilnya dikirim kembali ke browser ke dalam bentuk HTML. Terus, what can PHP do? Apa saja yang bisa dilakukan dengan PHP?
Yang bulan kau datang kembali. Yang PHP dapat menghasilkan konten halaman yang dinamis. PHP membuka, membaca, menulis, menghapus, dan menotifikasi server. PHP juga dapat melakukan data dari formulir. PHP juga dapat mengirim dan menerima cookie. PHP dapat menambah, menghapus, dan modifikasi data pada base data. PHP dapat digunakan untuk mengontrol akses pengguna. PHP dapat mengenkripsi data. Eh, what if? Sini ada pertanyaan lagi. Jangan pergi lagi. Mencari. Kayak apa itu yang baru di PP8? Pertama ada just in time atau JIT compiler yang memberikan waktu eksekusi yang lebih cepat. Terus ada union types, ada name argument, match expression, null save operator, atribut, peningkatan penanganan error, fungsi baru. Kita masuk pada bagian PHP installation. Oke, bagaimana cara untuk memulai dan menggunakan PHP. Terus untuk mulai menggunakan PHP, kita dapat menggunakan layanan web hosting, terus layanan yang mendukung PHP dan base data, menginstal server di komputer kita, kemudian menginstal PHP dan sebuah base data.
Oke, pertama, menggunakan web hosting dengan dukungan PHP. Jika web hosting kita sudah mendukung PHP, kita tidak perlu melakukan apapun, cukup buat berupa file dengan skripsi PHP atau detektor web dan server secara otomatis memproses file tersebut. Kita tidak perlu melakukan kompilasi atau menginstal tambahan. Besar ini belai. Udah kembali. Tak pernah sancari. Ya, tidak perlu melakukan kompilasi dimanapun karena PHP bersifat gratis. Sebagian besar penyedia web harus melakukan dukungan PHP. Menyiapkan PHP di komputer sendiri itu depan kedua, namun jika server mendukung PHP harus menginstal web server, menginstal PHP, menginstal basis data, seperti MySQL. Sudah versi PHP untuk mengecek versi PHP, kita dapat menggunakan fungsi PHP version. Ada echo. Jangan pergi. Kita masuk di poin PHP syntax. Basic dari PHP syntax. Mau datang kembali. Jangan pernah. Eh, apa sih ini? Oke, script PHP dieksekusi. Server. Server script dapat ditempatkan di mana saja dalam dokumen script diawali dengan PHP. Ekstensi default untuk PHP adalah PHP dot php sebuah file PHP biasanya berisi kombinasi antara teks HTML dan kode script PHP. Dua ini adalah contoh file PHP sederhana menggunakan fungsi echo menampilkan teks dalam sederhana berisi kode HTML, PHP dan PHP. Catatan pernyataan statement dalam PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma.
Sensitivitas huruf besar dan kecil pada PHP, kata PHP seperti if, else, dan lain-lain. Juga kelas fungsi, serta fungsi buatan. Besar dan kecil, guys. Sensitif pada contoh berikut. Eko. Contoh Eko sama Eko. Catatan namun variabel PHP bersifat PK terhadap huruf besar dan catatan dan kecil case sensitif. Perhatikan contoh di bawah ini. Hanya pernyataan pertama yang akan menampilkan nilai variabel color. Color hal ini karena color dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Eh, lagi buat video, lagi buat tugas. Kesimpulan, kata kunci dan fungsi kelas PHP tidak case sensitif. Variabel PHP itu case sensitif. Oke, lanjut pada PHP komen. Nah, tentang bagaimana bila datang kembali dan berjumpa lagi tanpa pernah saya. Halo kakak Gila, kenapa kakak Gila? Udah belum, udah bagus sih warnanya, biasa, tipis. Oke, komentar dalam PHP. Komentar dalam PHP tidak dieksekusi sebagai bagian dari kode. Tujuan utamanya adalah untuk dibaca oleh orang yang melihat kode tersebut. Komentar PHP digunakan untuk yang pertama membuat orang lain memahami kode kita, ingatkan diri sendiri tentang apa yang dibuat, terutama ketika melihat kode lama, mengabaikan sebagian kode sementara waktu. Misalkan untuk keperluan pengujian, PHP mendukung dua jenis komentar. Yang pertama ada komentar satu baris atau single line comments. Terus ada komentar banyak baris seperti multi line comments. Ya, terus ada PHP single line comments. Komentar, hmm, belum tahu ini Mas Bot ini. Komentar satu baris diawali dengan tanda garing dua atau tagar. Semua teks setelah tanda ini ak- hingga akhir baris akan diabaikan oleh PHP. Contoh, garing menampilkan pesan sambutan, lalu ada echo welcome home. Komentar untuk mengabaikan kode juga dapat digunakan untuk mencegah baris kode eksekusi. Contoh ada Echo Welcome Home. Kesimpulannya, komentar sangat penting untuk dokumentasi kode, mempermudah pemeliharaan, dan membantu proses debugging. Maunya sih gitu ya. Saya tahu, belum. Kenapa begini? Sachet.
Oke, komentar multibaris pada PHP. Komentar multibaris dalam PHP diawali dengan garing dan bintang, diakhiri dengan garing dan bintang juga. Semua teks yang berada di antara tanda tersebut akan diberikan oleh PHP. Contoh seperti ini. The next statement will print a welcome message. Komentar multibaris mengabaikan kode. Komentar multibaris dapat digunakan untuk mencegah kode agar tidak dieksekusi. Contoh, komentar multibaris untuk mengabaikan kode. Ini ada the next. Sini ada Eko welcome to my home dan Eko Micasa Sucasa. Komentar di tengah baris kode sintaks komentar multibaris juga dapat digunakan untuk mencegah eksekusi sebagai dalam satu barisan contoh. Bagian bintang 15 yang ini hasil outputnya 10. Hmm, Ini kenyataannya. Andai. Dalam variabel PHP, variabel adalah wadah untuk menyimpan informasi. Sebuah variabel dapat memiliki nama pendek seperti $X, $Y, atau nama deskriptif seperti $H, $name, dan total volume. Aturan penulisan variabel, PHP variabel harus diawali dengan tanda dolar. Diikuti dengan nama variabel. Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis underscore. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Nama variabel juga hanya boleh berisi huruf, angka, dan garis bawah seperti A, Z, AZ, dan lain-lain. Namun variabel bersifat case sensitif adalah variabel yang berbeda. Ingat, nama variabel dalam PHP PK terhadap huruf besar dan kecil. Oke. Membuat variabel PHP di PHP, variabel dimulai dengan tanda dolar, diikuti nama variabelnya seperti $X, 5, dan $Y, John. Pada contoh di atas, variabel X menyimpan nilai 5 dan variabel Y menyimpan nilai John. Catatan jika memberikan nilai berupa teks, digunakan tanda kutip. PHP tidak memerlukan deklarasi variabel bahasa pemrograman lain. Variabel dibuat pertama kali diberi nilai. Menampilkan nilai variabel. Kata kunci echo sering digunakan untuk menampilkan data ke layar. Contoh, T $txt wetreskill.com dan echo I love text $txt tanda seru. Contoh berikut untuk menghasilkan output yang sama. Ada ini sebagai contohnya. Juga ini. PHP adalah bahasa dengan tipe longgar atau loosely type. Pada contoh-contoh di atas kita tidak perlu menentukan tipe data variabel. Ini Oke, secara otomatis tipe merupakan data berdasarkan nilai yang diberikan karena tipe data tidak bersifat ketat.
memungkinkan operasi seperti menambahkan string dengan integer tanpa error. Pada PHP 7 diperkenalkan deklarasi tipe data yang memungkinkan. Yang pertama menentukan tipe data pada parameter fungsi, mengaktifkan mode strict, menampilkan fatal error jika terjadi ketidaksesuaian tipe data. Oke, pada PHP variabel dan tipe data PHP, dalam PHP tipe ditentukan oleh nilai variabel. Contohnya seperti ini. Tipe data yang didukung PHP seperti string, int, float, ball, array, object, null, research, dan mix, yaitu dapat menyimpan nilai apapun. Gunakan vardam untuk mengetahui tipe data dan nilai variabel. Gunakan fungsi vardam ini. Memberikan di poin selanjutnya memberikan banyak variabel dalam satu nilai, berikan nilai yang sama ya beberapa variabel dalam satu baris. Contoh, semua variabel memiliki nilai fruit. Kau datang kembali, pergi lagi tanpa pernah saling mencari bila. Mm, 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 mm. Fungsi echo dan print pada PHP. Ya, mantap PHP dan echo dan print dalam PHP terdapat dua cara dasar untuk menampilkan data ke layar, yaitu echo dan print. Perbedaan relatif kecil. Yang pertama, echo tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan print memiliki nilai satu, sehingga dapat digunakan dalam ekspresi. Echo dapat menerima beberapa parameter, sedangkan print hanya dapat menerima satu argumen. Echo sedikit lebih cepat dibandingkan print. Fungsi echo pada PHP dapat digunakan tanpa tanda kurung. Contoh echo hello. Output teks. Tampilkan teks. Contoh berikut menunjukkan cara menampilkan teks menggunakan perintah echo ini. Ada output variabel, menampilkan variabel. Cara menampilkan teks variabel menggunakan echo, lalu tanda kutip atau tanda ganda. Nah, string pada PHP diapit oleh tanda kutip, namun terdapat perbedaan antara kutip tunggal dan kutip ganda. Dengan kutip ganda, variabel langsung disisipkan ke string. Dengan kutip tunggal, variabel harus digabungkan oleh operator. Fungsi print pada PHP. Fungsi print juga dapat digunakan untuk tanda kurung. Contoh menampilkan teks, juga menampilkan variabel, eh, tanda kutip, tunggal dan ganda pada print. Aturannya sama seperti pada kutip ganda, variabel bisa langsung ditampilkan. Kutip tunggal harus digabungkan dengan operator. Oke.
Ada pesan singkat untuk gunakan Echo untuk performa sedikit lebih baik. Fleksibilitas tinggi. Gunakan print jika membutuhkan nilai kembalian. Perbedaan kedua yang sangat kecil dan sering kali saling menggantikan. Hmm, kau datang kembali, jangan pergi lagi tanpa pernah mencari bila bila aku tiba. Oke, tipe data dalam PLP. Variabel yang menyimpan data dengan berbagai tipe. Data memiliki fungsi yang berbeda. Jadi, PHP mendukung beberapa tipe data sebagai berikut ada string, int, float, bool, array, object, null, dan research. Menggunakan var_dam untuk mengetahui data type, untuk mengetahui data nilai dan nilai suatu variabel, gunakan fungsi var_dam sebagai berikut. Ini adalah contohnya. Ada PHP string. Ini adalah contoh itu string adalah urutan karakter seperti hello world. Ada tipe data integer. Nah, integer bilangan tanpa desimal dengan rentang min 2,14783,648 dan 2,147,483,647. Oke, harus memiliki minimal satu digit. Ini adalah aturan dari integer. Yang pertama memiliki minimal satu digit, tidak boleh memiliki titik desimal, bisa bernilai positif atau negatif, dapat ditulis dalam bentuk desimal. Basis 10, heksadesimal basis 16, oktal basis 8, dan biner basis 2. Terus ada PHP float. Data float adalah bilangan desimal atau bilangan dalam bentuk eksponensial seperti ini contohnya. Terus ada PHP bold data type. Boleh mempresentasikan dua kondisi, ada true, ada false. Itu yang contohnya. Terus ada PHP array. Itu array digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Ini contohnya. Terus ada PHP object data type. Objek ini menyimpan instance dari kelas yang dibuat oleh programmer. Seperti ini. Contohnya. Terus ada tipe data null PHP. Null adalah tipe data khusus yang memiliki satu nilai, yaitu null. Variabel seperti bertipe null berarti tidak memiliki nilai. Tips, variabel yang dibuat tanpa nilai otomatis bernilai nol. Variabel dapat dikosongkan mengukur nilai menjadi nol. Ada changing data type. Jika kita memberikan nilai integer ke variabel, maka tipe datanya otomatis menjadi integer. Jika variabel yang sama diberi nilai string, tipe datanya berubah menjadi string. Jika ingin mengubah data type tanpa mengubah nilainya, eh, kita dapat gunakan casting. Terus ada PHP resource data type. Nah, tipe resource bukanlah tipe data sebenarnya, melainkan referensi ke sumber eksternal seperti koneksi database atau file handler. Tapi ini tergolong lanjutan sehingga tidak dibahas secara mendalam di sini. Ya, kesimpulannya,
PHP mendukung banyak tipe, tetap tipe ditentukan otomatis oleh variabel. Vardam sangat berguna untuk debugging dan pengecekan tipe data. String ada berapa ini? Ini kita lagi dengannya. Oke, string dalam PHP. Mau bikin apa itu? Belum, Pi. Mas kerja dulu ini, kue. Ini latihan apa? Oh, saat sama aja tadi sore. Sekarang malam. Ya, ada event sih malam. Hmm? Ini dapat sama teman-temannya itu. Kemarin ada kalian juga waktu pantai. Ini adalah urutan karakter seperti Hello World. Eh, PHP string ditulis menggunakan tanda kutip ganda atau tanda kutip tunggal. Seperti ini. Terdapat perbedaan antara kutip ganda dan kutip tunggal. Kutip ganda atau kutip tunggal. Ya, Assalamualaikum. Hai, variabel ganda. Variabel akan di kutip ganda, variabel akan digantikan dengan nilainya. Mendukung escape karakter seperti ini. Deh, mungkin saja guys. Oke, masuk pada PHP numbers. Maafmu lagi tanpa pernah saling mencari bila mata menjadi. Oke, PHP numbers. PHP ini memiliki tiga tipe nomor utama. Pertama ada integer, kedua ada float, ketiga ada nomor strict. Selain itu, PHP juga memiliki tipe data berkaitan dengan angka yang pertama infinity dan NaN atau not a number. Ini adalah contoh. Untuk memeriksa tipe data, sebuah variabel atau objek menggunakan fungsi var dump. Jadi fungsi isin pada PHP, fungsi digunakan untuk memeriksa variabel integer adalah bilangan desil seperti 2 koma titik-titik,
min 2 koma titik dan seperti itu. Contohnya seperti ini. Terus pada sistem 32 min byte, rentang yang terjadi adalah min 2, 147.483 dan sampai 2.147 itu. Pada sistem 62, 64 min byte rentangnya dari min 9 sampai min 92. Berarti ke sini. Jika nilainya melebihi batas tersebut, PP menyimpan data sebagai float. Aturan integer pertama memiliki minimal satu digit, tidak boleh memiliki titik desimal, bisa berpositif atau negatif, dapat ditulis dalam format desimal basis, heksadesimal, oktal, biner, seperti ini poin-poinnya. Eh, Masuk pada PHP casting. Oke, tipe data casting. Pengertian data casting adalah pas mengubah data secara eksplisit dari satu tipe ke tipe lainnya. Dengan misalnya float integer berbeda secara otomatis programmer. Casting memberi kontrol program untuk penuh kepada programmer. Seperti ini contohnya. Eh, Terus yang pertama ada case string. Ada case integer yang mengambil angka awal dari suatu nilai. Case float yaitu mirip integer hasilnya bilangan desimal. Case boolean digunakan untuk kondisi logika. Case array semua tipe data akan menjadi array dalam satu elemen. Terus ada case object dan dan case ke null. Bila suatu hari nanti kan bertemu lagi tanpa pernah saling mencari. Oke, baru PHP Math Function. PHP menyediakan fungsi matematika bawahan untuk melakukan perhitungan numerik mulai dari beroperasi hingga perhitungan acak. Itu ada P, itu ada min dan max, apps, itu menghasilkan absolute positif, itu ada SKRT, round, friend, menghasilkan angka acak. Jadi di sini ada berapa konstan. Konstan adalah nilai tidak bisa diubah atau dihapus setelah didefinisikan. Ciri PP konstan nilainya tetap, tidak diawali dolar, nama harus dulu huruf atau underscore, bersifat global, biasa ditulis dengan huruf kapital. Yang pertama ada define function, digunakan untuk mendefinisikan saat runtime. Terus yang kedua ada const keyboard, digunakan untuk mendefinisikan saat compile time. Jadi ada constant array saja.
Ada PHP Magic Constant adalah konstanta bawaan PHP. Nilainya berubah secara otomatis tergantung pada lokasi penggunaannya di dalam script. Debug Magic Constant sering digunakan untuk debugging, logging, atau isi file dan struktur file dari dokumentasi. Ciri PHP Magic yang pertama sudah didefinisikan PHP, diawali dan diakhiri dengan underscore, tidak case sensitif, nilainya berubah sesuai konteks, kelas name, kelas tidak memakai underscore. PHP Magic konstan, ada konstan dan keterangannya. Class dir file function line method namespace thread class name, dan di sampingnya adalah keterangannya atau deskripsinya. Udah ada PHP operator tentang bagaimana belum kita kembali, jangan pergi lagi tanpa pernah saling mencuri. Oke, PHP Master Operator Symbols digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. PHP melakukan operator beberapa kategori utama, ada arithmetic operator, assessment operator, compression, increment or decrement, logika, string array, dan conditional operator. Sini PHP aritmatika operator digunakan untuk operasi matematika seperti ini. Jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, pangkat, seperti yang contohnya. Ada PHP statement operator digunakan memberikan nilai variabel. Contohnya ini. Ada PHP compression operator digunakan untuk nilai menghasilkan boolean true or false. Ada PHP increment operator menambah atau mengurangi variabel sebanyak satu. PHP logical operator digunakan untuk operasional. Terus ada PHP string operator, PHP array operator, PHP condition operator, dan habis. Ada if else. Oke, PHP statement if PHP conditional statement conditional ini digunakan untuk aksi yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu dalam PHP. Terdapat beberapa jenis, ada if else switch. PHP if statement digunakan untuk mengeksekusi jika kondisi bernilai true. Sintaknya seperti ini. Terus PHP if else statement digunakan untuk menjalankan dua kemungkinan, jika true dan jika false. PHP if else statement digunakan jika terdapat dua kondisi sintak. Ada PHP switch digunakan untuk satu banyak hal kode bernilai variabel sintak. Dan kita langsung ke judul terakhir, ada switch. Oke, PHP switch statement digunakan untuk menjalankan salah satu banyak blok kode berdasarkan nilai tersebut spesies. Biasanya digunakan untuk alternatif if else jika kondisi membandingkan satu variabel memiliki banyak nilai tetap. Cara kerja switch itu pertama, di-evaluasi satu kali, nilai ekspresi dibandingkan type case. Jika cocok, kode dalam case dijalankan. Break menghentikan eksekusi switch. Default menjalankan jika tidak ada case yang cocok. Keyword break. Terus keyword default. Terus mengubah beberapa case ke dalam case dapat menggunakan satu blok kode yang sama. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari tugas ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.